Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, baik yang ada di Bekasi maupun yang ada di Kerawang dan sekitarnya dan dimanapun saudara berada. Hari ini kita patut mengucap syukur atas penyertaan Tuhan karena kita masih diberikan kesehatan untuk bisa beribadah bersama-sama pada hari ini, Minggu 17 Mei 2020. Oleh karena itu, marilah meninggalkan semua kesibukan kita dan kita mempersiapkan diri untuk masuk dalam ibadah. Untuk itu saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepada Kristus. Menyembah Kristus Tuhan. Muliakan namanya dan angkat tanganmu kepadanya. Muliakan namanya dan angkat tanganmu kepadanya. Muliakan namanya dan angkat tanganmu kepada Kristus. Menyembah Kristus Tuhan. Saudara-saudara sidang jemaat, marilah kita tabiskan ibadah kita ini. Bahwa pertolongan kepada kita di dalam ibadah ini adalah dari Tuhan pencipta langit dan bumi. Amin, amin, amin. Salam sejahtera bagi kamu sekalian dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera bagi saudara juga. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ku jawab ya, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Saudara-saudara sidang jemaat kekasih Tuhan, marilah kita masuk dalam pengakuan dosa. Kita tahu bahwa siapapun kita tidak luput dari segala kekurangan. Mungkin ada hal yang tak berkenan kita lakukan, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan sesama kita. Karena itu marilah kita tahu
tunduk kepala, mengakui segala pelanggaran-pelanggaran kita, serta mau merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepadanya. Bapa kami yang pemurah, kami mengaku bahwa kami telah berdosa di dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Kami mohon kemurahan dan pengampunan-Mu dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Meski tak layak diriku, tetapi karena darah-Mu dan karena Kau memanggilku, Yesus padamu. Sebagaimana adanya jiwa musuhku berjalan, darah-Mulah pemasuknya, ku Saudara-saudara, kepada kita yang berduka karena dosa kita, dengarkanlah anugerah Tuhan yang diteguhkan kembali. Jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Percayalah kepada Injil ini dan hiduplah di dalam damai sejahtera Allah. Amin. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Ya Tuhanku, apabila ku renungkan pemberian-Mu dalam penebus, ku tertegun bagiku dicurahkan oleh putra-Mu darahnya kudus. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Saudara-saudara, dengarkanlah petunjuk hidup baru ini. Bahwa barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku.
Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Yohanes 14 ayat 21. Kita masuk ke dalam Mazmur berbelasan yang terambil dari Mazmur 66 ayat 8 sampai ayatnya yang ke-20. Pujilah Allah kami, hai bangsa-bangsa. Dan perdengarkanlah puji-pujian kepadanya. Ia mempertahankan jiwa kami di dalam hidup. Dan tidak membiarkan kaki kami goyah. Sebab Engkau telah menguji kami, ya Allah. Telah memurnikan kami seperti orang memurnikan perak. Engkau telah membawa kami ke dalam jaring. Mengenakan beban pada pinggang kami. Engkau telah membiarkan orang-orang melintasi kepada kami. Kami telah menempuh api dan air, tetapi Engkau telah mengeluarkan kami sehingga bebas. Aku akan masuk ke dalam rumah-Mu dengan membawa korban bakaran Aku akan membayar kepadamu nazarku, yang telah diucapkan bibirku. dan dikatakan mulutku pada waktu aku susah. Korban-korban bakaran dari binatang gemuk akan kupersembahkan kepadamu. Dengan asap korban dari domba-domba jantan, aku akan menyediakan lembu-lembu dan kambing-kambing jantan. Marilah dengarlah, hai kamu sekalian yang takut akan Allah. Aku hendak menceritakan apa yang dilakukannya terhadap diriku. Kepadanya aku telah berseru dengan mulutku. Kini dengan lidahku aku menyanyikan pujian. Seandainya ada niat jahat dalam hatiku, Tentulah Tuhan tidak mau mendengar. sesungguhnya Allah telah mendengar. Ia telah memperhatikan doa yang kuucapkan, Terpujilah Allah yang tidak menolak doaku. dan tidak menjauhkan kasih setianya daripadaku. Bahwa Tuhan juga gunung batuku, bahwa Tuhan juga kota berdekatku, bahwa Tuhan juga penolongku, yaitu Allahku dan gunung batuku. Aku percaya akan Dia, perlindunganku. Aku percaya akan Dia, Kamu selamatku. Aku percaya akan Dia, Sang Perisaku, Tuhan pelindungan. Saudara-saudara, sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, mari saya meminta kita tunduk kepala, kita berdoa memohon topangan Tuhan di dalam suasana ini. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, Allah yang selalu kami sapa Dikau di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Pagi ini kembali kami datang menghampiri takhta-Mu yang kudus Tuhan. Kami mau memuji membesarkan Engkau sekalipun kondisi kami. Tuhan tahu kami terpisah oleh waktu dan kesempatan oleh kondisi COVID-19 ini. Tapi kami percaya bahwa Engkau hadir di semua kehidupan kami. Dalam keberadaan kami, baik kami yang ada di gereja ini maupun kami yang sementara berada, beribadah di rumah kami masing-masing. Karena itulah Tuhan, sebentar kami akan membaca, merenungkan sebagian kecil dari firman-Mu. Tolong kami Tuhan, berkati kami, perkenankanlah kami untuk boleh menghayati firman-Mu ini. Dan karena itulah Tuhan, campur tanganlah ke dalam hidup kami melalui Roh Kudus-Mu,
agar kami diberi pencerahan untuk memahami, mengerti apa yang Tuhan inginkan dalam firman ini. Dan biarlah Tuhan, hari-hari kami boleh isi dalam kebenaran-kebenaran sesuai dengan firman-Mu. Bagi hamba-Mu yang Kau pakai untuk menjadi alat pemberitaan pada hari ini, hamba mohon Tuhan memberkati seluruh persiapan hamba, sehingga apa yang hamba berkatakan ini seturut dengan kehendak-Mu. Ampuni salah dosa kami Tuhan, dengar doa kami, karena kami sudah berdoa di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Muhalis kami yang hidup. Amin. Saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan, pembacaan kita yang pertama diambil dari Kisah Para Rasul pasal 17, ayatnya yang ke-22 sampai ayatnya yang ke-34. Kisah Para Rasul pasal 17, ayatnya yang ke-22 sampai ayatnya ke-34. Di bawah judul Paulus di Athena. Firman Tuhan berbunyi demikian. Paulus pergi berdiri di atas Areopagus dan berkata, "Hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan, kepada Allah yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepada kamu. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia. Dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia seolah-olah ia kekurangan apa-apa, karena Dialah yang memberikan hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada kamu, kepada semua orang. Dari satu orang saja, Ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi, dan Ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka, supaya mereka mencari Dia dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan Dia, walaupun Ia tidak jauh dari kita masing-masing. Sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada, seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu. Sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Karena itu, karena kita berasal dari keturunan Allah, kita tidak boleh berpikir bahwa keadaan ilahi sama seperti emas atau perak atau batu, ciptaan, kesenian, dan keahlian manusia. Dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan, maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat. Karena Ia telah menetapkan suatu hari pada waktu mana Ia dengan adil akan menghakimi dunia oleh seorang yang telah ditentukannya, sesudah Ia memberikan kepada semua orang suatu bukti tentang hal itu dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati. Ketika mereka mendengar tentang kebangkitan orang mati, maka ada yang mengejek dan yang lain berkata, "Lain kali saja kami mendengar engkau berbicara tentang hal itu." Lalu Paulus pergi meninggalkan mereka. Tetapi beberapa orang laki-laki menggabungkan diri dengan dia dan menjadi percaya. Di antaranya juga Dionysius, anggota majelis Areopagus, dan seorang perempuan bernama Damaris, dan juga orang-orang lain bersama-sama dengan mereka. Demikian firman Tuhan. Untuk pembacaan yang kedua terambil dari pertama Petrus 3 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-22 dengan judul Menderita dengan Sabar. Dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti, dan janganlah gentar. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungjawab kepada tiap-tiap orang
yang meminta pertanggungjawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tetapi haruslah dengan lemah, lembut, dan hormat. Dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dan dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh di dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Dan di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah, ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh Kristus. Saya ulangi, juga sekarang kamu diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan, maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus, yang duduk di sebelah kanan Allah setelah ia naik ke sorga, sesudah segala malaikat kuasa dan kekuatan ditaklukkan kepadanya. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya, 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 amin. Saudara-saudara, kita akan membaca bagian firman Tuhan yang ketiga, dan karena itu mari saya jemput kita bangkit berdiri. Dan pembacaan kita dalam melengkapi perikop pembacaan kita dalam pagi ini terambil dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat 15 sampai 21. Demikian firman Tuhan. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku. Sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Dan pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Sampai demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang sudah mendengarkan firman Tuhan ini, serta mau menyatakan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Terpujilah Tuhan, haleluya. Kure sumanga puang. Kure sumanga puang.
Salam, selamat pagi Bapak Ibu sidang jemaat kekasih Tuhan. Salam kangen dari kami, salam kasih dari kami semua. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, dari ketiga perikop pembacaan kita pada pagi hari ini, kita diarahkan oleh satu tema, peganglah perintahku dan lakukanlah. Sidang jemaat kekasih Tuhan ditinggal pergi oleh seorang yang kita sangat kasihi, tentu itu akan mendatangkan sebuah suasana kesedihan dan duka cita yang sangat mendalam. Apalagi saudara-saudara ketika kehadirannya yang masih sangat kita perlukan, bahkan dalam bisa mempengaruhi dan menentukan seluruh perjalanan hidup kita ke depan, memang sulit untuk kita lupakan kenangan itu. Betapa tidak saudara-saudara, karena semua kenangan dalam menjalin kebersamaan kita selama ini, entah itu percakapan yang intens, saling membantu, suka dan duka dan lain sebagainya, itu masih terekam di dalam benak setiap orang yang pernah hidup bersamanya. Dan itu semakin menguatkan hubungan emosional kita seorang dengan yang lain, apalagi ia yang telah meninggalkan kita. Hubungan seperti inilah saudara-saudara yang terjadi di antara Yesus dan para muridnya. Dan kepada murid-muridnya, Yesus memberi isyarat bahwa suatu saat nanti ia akan meninggalkan mereka. Yesus tahu saat kepergiannya akan menimbulkan sebuah kegoncangan iman para murid itu. Dan mereka akan menghadapi banyak tantangan. Dan karena itu mereka pasti takut tampil di tengah-tengah masyarakat untuk bersaksi tentang Dia sebagai Tuhannya. Mereka akan kehilangan tentu rasa percaya diri, bahkan keberanian seperti ketika Yesus masih bersama-sama dengan mereka. Ini bisa kita lihat dalam Yohanes 19 ayat 38 ataupun Yohanes 20 ayat 19. Itulah sebabnya saudara-saudara, mengapa dalam bagian ini Yesus menguatkan para murid. Ia ingin memberikan sebuah jaminan bahwa ia tidak akan meninggalkan mereka sebagai yatim piatu dan ia akan datang kembali. Yesus dalam firman-Nya menghendaki agar setiap murid tetap percaya kepadanya, bukan saja pada saat ia ada bersama dengan mereka, tetapi juga ketika ia tidak bersama-sama lagi dengan mereka karena meninggalkan bumi ini. Meskipun demikian saudara-saudara, janji kedatangannya kembali meneguhkan kepada para murid keyakinan yang sungguh bahwa Yesus itu tetap hidup. Inilah sebabnya Yesus katakan, "Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu." Ayat 18 sangat jelas. Dan kepergiannya saudara-saudara, tentu inilah yang dikatakan oleh Yesus akan disusul kedatangannya kembali untuk menjemput semua orang yang dikasihinya. Roh Kudus yang dijanjikannya itu akan turun menyertai semua orang percaya dalam pengembaraannya selama mereka di bumi ini sampai kedatangan Yesus kelak. Roh Kudus itu adalah sosok penolong yang lain yang akan menyertai mereka selama-lamanya. Penolong ini saudara-saudara tidak lain adalah diri Yesus sendiri dalam wujud yang berbeda, yaitu Roh. Roh Kudus inilah yang akan membimbing para murid bahkan semua orang percaya di dalam menjalani kehidupannya menuju kepada sebuah kehidupan yang diwarnai dengan kebenaran kepada Allah. Dengan tuntunan Roh Kudus itulah saudara-saudara, setiap orang percaya itu akan ditopang, dikuatkan, dihiburkan dalam mengatasi kelemahan-kelemahan yang bukan saja datang dari luar, tetapi juga datang dari dalam diri mereka sendiri. Roh Kudus itu jugalah yang akan membuat mereka selalu hidup mengasihi Tuhan dan sesamanya. Hal ini tercermin dengan kata ketaatan melakukan perintahnya. Saudara-saudara,
hal yang terpenting yang Yesus lakukan kepada para murid pada waktu itu adalah sebuah perintah agar para murid itu saling melayani dan saling mengasihi. Kenapa saudara-saudara? Sebab dengan saling melayani dan mengasihi, para murid diyakini oleh Tuhan akan tetap bisa bersatu. Karena itu menurut Yesus melalui kesatuan dan ketaatan mereka itu kepada kasih Yesus itu, maka pastilah mereka mampu menampakkan semua apa yang telah mereka dengar dari Yesus dengan jalan melakukan segala perintahnya. Dalam rangka melakukan segala perintah inilah saudara-saudara, Yesus berjanji untuk meminta kepada Bapa di sorga agar memberikan seorang penolong yang akan menyertai mereka selama-lamanya. Tentu kita tahu, penolong yang dimaksud tidak lain adalah roh kebenaran yang akan berdiam di dalam diri, dalam hati, dalam persekutuan setiap anak-anak Tuhan itu. Roh kebenaran inilah yang akan meyakinkan para murid tentang kebenaran yang telah mereka dengar dan lihat melalui ajaran dan pemberitaan dan tanda-tanda mujizat yang telah dilakukan Yesus selama ini. Ia akan menghibur tentunya para murid yang berada dalam suasana duka cita, kesedihan yang mereka alami. Ia juga akan memberikan kekuatan bagi mereka serta melindungi mereka dari segala hal-hal yang ingin mencerai-beraikan mereka. Tuhan berjanji, Ia akan menuntun mereka dengan berani pada jalan kebenaran, sehingga mereka pun dapat mewartakan kebenaran itu kepada orang lain seperti yang dilakukan oleh Paulus dan Petrus, yang dengan berani mau memperkenalkan Yesus kepada orang lain, yang senantiasa hidup di dalam kekudusan sesuai dengan ajaran Yesus. Kalau saudara lihat di dalam Kisah Rasul 17 ayat 22 sampai 34, 1 Petrus 3 ayat 13 sampai 22, di sana sangat jelas diuraikan. Karena itu, pekerjaan Roh Kudus itu di dalam hidup orang percaya inilah yang seharusnya menjadi pendorong dan memampukan kita untuk menjadi penghibur dan penolong bagi orang-orang lain yang berada di dalam kesusahan, yang membutuhkan uluran tangan kita. Tentu dengan kehadiran kita diharapkan oleh Tuhan akan membawa diri kita sebagai sosok yang memberikan sukacita, memberikan kesejukan kepada siapapun karena Kristus. Bagi Yesus, saudara-saudara, ini penting. Iman itu harus membuat orang mau hidup di dalam kasih yang terwujud dalam sebuah tindakan nyata. Saya ulangi sekali lagi. Bagi Yesus, iman itu harus membuat orang mau hidup di dalam kasih yang terwujud dalam sebuah tindakan nyata. Makanya, dalam Yohanes 14 ayat 15, di sana dijelaskan bagaimana Yesus menyatakan bahwa jika kamu mengasihi aku, maka kamu akan menuruti segala perintahku. Ibu bapak sidang jemaat kekasih Tuhan, pengenalan atau pengetahuan tentang ajaran Yesus di dalam diri saudara dan saya itu penting. Entah berapa lama saudara dan saya sudah mengenal Yesus. Tapi pengenalan itu memang penting. Tapi tindakan itu lebih jauh penting dari segala pengenalan-pengenalan itu. Karena itulah saudara-saudara, kita diminta oleh Tuhan bahwa iman itu adalah sesuatu yang memang kita harapkan bisa bertumbuh di dalam hidup kita. Tapi apalah artinya keimanan kita kalau kita tidak mewujud nyatakan dalam sebuah tindakan nyata. Seperti itulah saudara-saudara yang mau dikatakan oleh Yesus. Karena bagi Yesus, saudara-saudara, Ia mau menyatakan kepada saudara dan saya bahwa dunia itu tidak kagum atas pengenalan saudara kepada Yesus, atau pengetahuan saudara kepada Dia, ataupun sebuah kepandaian saudara. Tetapi dunia akan kagum untuk sebuah tindakan kita yang baik dan benar berkat karena pengenalan kita kepada Kristus. Karena itu saudara-saudara,
Jika kita bicara dalam konteks rohani, bukankah mujizat itu hanya tersedia bagi orang-orang yang mengambil langkah iman? Contoh, Bartimeus dalam Markus 10 ayat 46. Apa yang dilakukan oleh Bartimeus? Ia mengambil sebuah langkah iman dengan cara melepaskan jubah pengemisnya dan berserah kepada Yesus, dan itu yang membuat ia bisa melihat. Yang lain adalah perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun itu. Apa yang dilakukannya saudara-saudara? Ia mau mengambil langkah iman dengan bertindak menghampiri Yesus dan memegang jubah pengemis, memegang jubah Yesus itu, dan itu membuatnya sembuh dari pendarahannya. Dalam Matius 9 ayat 20. Dan juga tentang perempuan Kanaan yang mau mengambil langkah iman dengan memohon kepada Yesus untuk menyembuhkan anaknya yang kerasukan setan itu. Tindakan imannya itulah yang menggugah Yesus, sehingga Yesus berbelas kasihan menolong dia dan menyatakan sebuah mujizat. Memang saudara-saudara, tidak mudah menjalani hidup ini di dunia ini. Apalagi di zaman yang sulit ini, teristimewa dalam menjaga kondisi hati kita agar tetap fokus di jalan Tuhan dengan tidak menyimpang dan berlaku serong di tengah-tengah dunia ini. Rasul Paulus dan Petrus mengingatkan kita agar kita tidak mudah tawar hati di tengah-tengah dunia yang penuh dengan mara bahaya ini. Di mana kita tahu banyak orang yang mudah berubah setianya karena banyak sebab. Entah karena jabatan, entah karena kekayaan, dan juga entah karena sakit penyakit atau kelemahan tubuh. Karena itulah saudara-saudara, hendaklah kita bertahan seperti bagaimana Petrus mengajarkan kepada kita semua untuk meneladani Kristus yang menang atas berbagai cobaan itu. Itu sebabnya saudara-saudara, Yesus selalu mengingatkan para murid dan semua orang percaya agar mereka sungguh-sungguh menampakkan keimanannya kepadanya dalam rangka mengasihi Dia. Kalau saya bertanya kepada saudara sekalian di sini maupun di rumah, apakah saudara-saudara mengasihi Yesus? Tentu saudara pasti mengatakan ya. Tapi persoalannya saudara-saudara, seberapa seriuskah saudara mengasihi Tuhan? Kalau saudara mengatakan saudara mengasihi Tuhan, itu akan terlihat dari bagaimana saudara-saudara menyesuaikan dirimu di dalam perintah Tuhan. Bandingkan atau lihatlah dalam 1 Yohanes 5 ayat 3 itu. Kasih kepada Tuhan dan hidup pada jalannya adalah sesuatu ibaratnya seperti dua sisi dalam satu koin. Kita tidak dapat memisahkannya atau memilih salah satunya. Pilihannya pun hanya dua, yaitu ketaatan akan memberikan arah kehidupan, ketidakpatuhan akan mendatangkan kerugian. Ya, mustahil kita mengaku percaya kepada Yesus, tapi kita tidak mau mentaati perintahnya. Yang terpenting, bukan seberapa lama saudara telah kenal Yesus, bukan seberapa lama sudah saudara percaya kepada Yesus, tapi yang terpenting sudah seberapa berkualitaskah saudara di dalam menjalani hidup-hidupmu di dalam tuntunan Tuhan. Buat apa kita mengatakan saya kenal Yesus, saya percaya Yesus, tapi hidup kita tidaklah memberikan sebuah arti yang sesungguhnya. Apa gunanya saudara memiliki umur panjang, hidup di dalam semua kehidupan ini, tapi saudara menjadi batu sandungan bagi orang lain. Saudara dan saya menjadi musuh bagi banyak orang lain. Saudara dan saya merugikan banyak orang lain, merugikan sesama kita, bahkan mungkin di masa tua pun kita ini masih merepotkan keluarga kita sendiri. Karena itu, kalau Tuhan masih memberikan kita kehidupan,
Hendaknya lah kita mengisinya dengan hal-hal yang berguna. Sehingga kita memuliakan Tuhan di dalam hidup ini dan kita menjadi berkat bagi sesama kita. Hidup hanya sekali. Inilah yang perlu kita pahami. Waktu yang sudah kita lalui tidak bisa diputar ulang. Bukankah kenyataan itu seharusnya lah saudara-saudara membuat kita semua sadar bahwa hidup ini adalah sesuatu yang penting dan berharga. Karena itu renungkanlah kembali beberapa hal ini. Yang pertama, apakah Tuhan masih menjadi yang terutama di dalam hidup kita? Ini penting saudara-saudara. Apalagi ketika kita menghadapi kondisi seperti sekarang ini. Apakah sebuah keimanan kita masih bertumbuh, berakar dan berkembang secara sempurna di dalam hidup kita, yang tidak menggoyahkan hidup kita kepada Tuhan dalam menghadapi tantangan pergumulan seperti saat ini, corona yang begitu menakutkan. Yang kedua, apakah kita sudah menginvestasikan waktu kita yang terbaik untuk keluarga? Saudara-saudara, ini penting. Sekarang ini mungkin saudara dan saya punya waktu banyak untuk keluarga. Sekarang ini kita punya waktu bercanda gurau bersama keluarga itu banyak. Karena kondisi yang memungkinkan seperti ini. Karena ketakutan sakit corona ini, penyakit corona, wabah corona ini. Tapi sebelumnya, apakah saudara punya waktu, masih menginvestasikan waktu yang terbaik untuk keluargamu? Boleh bercerita dari hati ke hati, boleh mendengarkan curhat dari seorang istri, suami, anak-anak, cucu, atau tidak. Saatnya lah kita kembali merenung. Yang ketiga, apakah saudara dan saya sudah melakukan yang terbaik dan maksimal dalam segala sesuatu yang saudara dan saya kerjakan? Jangan-jangan kita bekerja maksimal hanya karena kita melihat bahwa Tuhan itu telah menolong kita, telah menyertai kita. Tetapi ketika harapan ataupun suasana yang kita harapkan tidak terwujud, apakah kita masih mengerjakan sesuatu yang baik dan benar untuk Tuhan, untuk sesama kita? Dan yang terakhir, apakah hidup saudara dan saya masih berdampak dan memberi manfaat kepada orang lain? Saudara-saudara, kondisi, suasana dari apa yang kita alami hari-hari ini sangatlah cocok dengan tema ini. Peganglah perintahku, lakukanlah. Saudara dan saya dipanggil oleh Tuhan. Hidupmu seharusnya lah seperti kata Tuhan Yesus. Hendaklah engkau menjadi garam dan terang. Dalam kondisi suasana seperti inilah saudara dan saya dipanggil untuk menjadikan hidupmu ini berdampak. Hidupmu ini berarti. Hidupmu ini memberikan sukacita. Hidupmu ini memberikan suasana yang membanggakan bukan hanya Tuhan, tapi juga orang lain. Tapi itu hanya bisa terwujud kalau saudara dan saya mau mengerti apa yang Tuhan inginkan di dalam hidup saudara dan saya. Hari ini saudara-saudara, saya mengajak kita semua, mari kita membuka hati kita semua agar Tuhan meneguhkan hati kita menjadi seorang yang benar-benar berarti. Bukan hanya mampu mendengar firman-Nya, tapi mewujud nyatakan dalam sebuah tindakan nyata dalam melayani siapapun yang saudara dan saya temui di dalam hidup ini. Terlebih kepada Tuhan Sang Pencipta itu. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, saya tidak tahu sudah berapa lama saudara mengenal Yesus. Yesus tidak pernah bertanya tentang hal itu. Tapi Yesus selalu mengingatkan saudara dan saya, hubungan dengan Dia barulah bisa dikatakan berarti ketika keimanan saudara dan saya bertumbuh, berkembang, dan dirasakan oleh orang lain ketika saudara bersentuhan
di dalam kehidupan keseharianmu. Karena itulah saudara-saudara, janganlah tergoda oleh dunia ini yang mungkin menganggap perbuatan-perbuatan yang berarti itu adalah hal yang tidak lagi perlu diperhatikan. Tapi lewat kesempatan ini, Yesus ingin mau menyatakan kepada kita, peganglah perintahku, lakukanlah. Saudara-saudara, Mother Teresa pernah berkata begini, ketika kebaikanmu yang kamu lakukan hari ini mungkin besok dilupakan orang, tapi ia menganjurkan teruslah berbuat baik, sebab hal itu adalah urusan antara engkau dengan Tuhan, bukan urusan engkau dengan sesamamu. Tapi perintah Tuhan jelas, lakukanlah semua untuk kemuliaan Tuhan. Itulah sebabnya mari kita terjun ke dalam dunia ini menjadi alat kebaikan, kasih kemurahan Allah yang telah kita terima. Amin. Mari saudara-saudara, saya mengajak kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sidang jemaat kekasih Tuhan, baik yang ada di gereja ini maupun yang ada di rumah, mari saya undang kita bangkit berdiri. Kita bersama-sama semua orang percaya di muka bumi ini mengikrarkan pengakuan iman rasuli serta masing-masing berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak Darya Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Tiba saatnya untuk kita semua memberikan persembahan syukur, dan saya akan membacakan satu nats pembimbing yang terambil dari Mazmur 66 ayat 13 sampai 14. Aku akan masuk ke dalam rumahmu dengan membawa korban-korban bakaran. Aku akan membayar kepadamu nasarku yang telah diucapkan bibirku dan dikatakan mulutku pada waktu aku susah. Kita menyanyi dari KGT 59 ayat 1 dan ayat 3. Kesatuan
Ketika aku dalam kesesakan, ku datang merangkul salibmu. Aku berseru di hadapanmu, ku bersujud di bawah kakimu. Di dalam dunia ini sungguh banyak rintangan menggoda hidupku, menjauh darimu. Ku peluk salibmu, oh Tuhan. Tuhan tuntun langkahku, Tuhan tuntun, Tuhan tuntun di perjalananku. Tuhan hibur hatiku, Tuhan hibur, Tuhan hapus air mataku ini. Tak dapat ku balaskan kebaikan-Mu Tuhan, hanyalah memuliakan nama-Mu. Tak dapat ku balaskan kebaikan-Mu Tuhan, hanyalah memuliakan nama-Mu. Di dalam dunia ini sungguh banyak rintangan menggoda hatiku, menjauh darimu. Ku peluk salibmu, oh Tuhan. Tuhan tuntun langkahku, Tuhan tuntun, Tuhan tuntun di perjalananku. Tuhan hibur hatiku, Tuhan hibur, Tuhan hapus air mataku ini. Tak dapat ku balaskan kebaikan-Mu Tuhan, hanyalah memuliakan nama-Mu. Tak dapat ku balaskan kebaikan-Mu Tuhan, hanyalah memuliakan nama-Mu. Hanyalah memuliakan nama-Mu. Saudara-saudara, mari kita satukan hati kita di dalam doa, syukur, dan syafaat. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, Allah yang senantiasa kami sapa Dikau di dalam Tuhan kami, Yesus Kristus. Hari ini Tuhan, kami tetap bersyukur kepadamu. Oleh karena perkenan-Mu lah kami masih menikmati hidup daripadamu. Kami boleh melewati berbagai perjalanan hidup kami yang diwarnai dengan suka dan duka, teristimewa, boleh melewati berbagai hal-hal yang mencemaskan kami di dalam beberapa waktu ini. Engkau tahu Tuhan, sampai saat ini dunia masih diwarnai dengan kecemasan oleh karena virus COVID-19 itu, yang sampai saat ini masih belum bisa diredam, masih belum bisa ditemukan sebuah vaksin untuk pemulihan atau penyembuh dari sakit penyakit ini.
Begitu banyak korban yang telah mendapatkan sebuah penanganan dari tim medis, dan juga begitu banyak korban yang telah meninggal dunia. Namun kami semua Tuhan masih terus dijaga oleh Tuhan sampai saat ini. Kami bersyukur untuk semuanya itu. Dan kami berdoa biarlah firman-Mu ini senantiasa tetap meneguhkan kami semua, tetap percaya bahwa kasih Tuhan abadi bagi kami, tidak pernah meninggalkan kami yang sungguh hidup di dalam pengandalan kepadamu. Karena itulah Tuhan, Engkau mengajarkan kepada kami semua agar kami bukan saja menjadi pengikut-Mu yang setia, tapi juga kami mampu menjadi sosok yang mau melakukan segala sesuatu dengan baik dan benar dalam kesetiaan kami melayani Tuhan dan juga sesama kami. Terima kasih Tuhan kalau Engkau memungkinkan kami semua masih boleh berkumpul keluarga-keluarga. Kami boleh merancang segala sesuatu di dalam kehidupan kami pada pekan-pekan yang lalu. Dan pekan depan kami akan kembali menjalani rutinitas kami, aktivitas kami di dalam sebuah penugasan-penugasan kami. Baik kami yang masih bekerja berkantor di kantor kami masing-masing, ataupun yang kami tetap melakukan aktivitas pekerjaan di rumah kami masing-masing, home stay. Kami percayakan seluruh kehidupan kami. Tuhan jaga kami, Tuhan berkati kami. Tuhan jaga juga berkati semua tempat di mana kami bekerja. Dan biarlah kami senantiasa tetap boleh melihat kebaikan. Berkatilah kami semua, baik kami pegawai negeri sipil, anggota Polri dan ABRI, maupun kami karyawan-karyawan swasta, maupun kami sebagai petani, sebagai mahasiswa, sebagai siswa, pelajar, dan juga dalam lingkup bidang-bidang lain. Kami percayakan seluruh kehidupan kami. Kami selalu mohon Tuhan, jagalah kami, berkatilah kami terus. Hari ini Tuhan, kami yang telah melihat kebaikan-Mu, kami telah tersentuh untuk melakukan segala apa yang seharusnya kami buat. Kami mempersembahkan sebagian kecil dari apa yang kami miliki lewat persembahan yang sudah dinyatakan oleh semua kami. Biarlah Tuhan, kami sungguh-sungguh tertantang, terpanggil untuk menjadi alat berkat-Mu. Bukan saja menjadi alat berkat bagi pekerjaan pelebaran firman-Mu, tetapi juga dalam membantu sesama kami sesuai dengan kemampuan kami semua. Karena itu berkati semua persembahan yang sudah kami berikan, dan yang masih ada Tuhan kiranya juga tetap memberkati dan mencukupkan bagi kami semua. Kami teringat Tuhan bagi semua keluarga-keluarga kami yang saat ini masih berada dalam kelemahan tubuh yang tidak sempat kami sebutkan satu persatu. Kami mohon Tuhan jaga, Tuhan berkati, Tuhan tolong, Tuhan pulihkan mereka, kondisi mereka. Kami juga berdoa Tuhan bagi semua keluarga-keluarga kami yang jauh terpisah, entah suami, istri, anak-anak kami, cucu kami, saudara kami, dimanapun kami berada, mereka berada. Tuhan juga jaga, Tuhan berkati, bahkan orang tua kami semuanya. Kami percayakan mereka sebagaimana Tuhan menjaga kami. Kami juga berdoa Tuhan lewat kesempatan ini bagi semua yang Tuhan telah tambahkan setahun usia, sempurnakan sukacita mereka, dan biarlah mereka tahu bersyukur atas segala kemurahan Tuhan dengan mempersembahkan sebuah ukupan persembahan bagi kemuliaan nama-Mu. Kami juga berdoa bagi beberapa keluarga kami, saudara kami yang mengalami duka cita secara khusus. Bagi anak kekasih kami, Koresi Kondo, atau yang lebih akrab kami panggil Eci, yang pada beberapa waktu yang lalu Tuhan, om kekasih, kakak, saudara dari ibu, dari mama Eci, kiranya Tuhan menghiburkan keluarga ini yang telah dipanggil oleh Tuhan, yaitu Bapak Moses Teleseket, yang kami tahu Tuhan lewat informasi yang kami dengar, semua boleh berjalan dengan baik pemakamannya. Dan karena itu sempurnakan Tuhan, dan kami berdoa, hiburkan, kuatkan keluarga ini, agar mereka selalu tetap percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka dalam seluruh keberadaannya. Oh Bapa dalam sorga, hamba juga berdoa bagi pemerintah kami,
dalam menangani berbagai pergumulan-pergumulan berbangsa, bernegara, bahkan di tengah-tengah dunia ini. Tuhan juga campur tangan dari Presiden dan Wakil Presiden bersama seluruh jajarannya. Biarlah upaya pemerintah kami untuk menangani berbagai pergumulan dunia, khususnya Corona yang merajalela di bangsa kami juga. Kami mohon Tuhan tetap membantu pemerintah kami agar segala apa yang diupayakan untuk meredam seluruh perkembangan penyakit ini dapat tercipta dengan baik. Kami berdoa juga Tuhan untuk semua keberadaan kami, khususnya kami yang ada di gereja ini, yang ada di rumah masing-masing. Tuhan tetap jaga kami, berikan kondisi kesehatan yang prima, dan teruslah menjaga kami masing-masing. Hamba berdoa bagi semua program majelis gereja ke depan, Tuhan tetap berkati. Semua program OIG, semua program-program dari semua kepanitiaan yang ada di dalam jemaatmu, kiranya tetap boleh terlaksana dengan baik. Dan secara khusus hamba berdoa bagi semua jeri juang dari saudara-saudara kekasih kami, tim multimedia yang mempersiapkan ibadah-ibadah online ini. Kami berdoa, hamba berdoa Tuhan terus tetap menjaga kami, berikan kami yang terbaik, agar semua kami mampu mempersiapkan semua aktivitas ini secara baik dan benar. Karena itulah Tuhan, jikalau sebentar kami akan pulang dan juga akan melanjutkan berbagai aktivitas kami, mohon Tuhan tetap menjaga kami semua. Berkenanlah Tuhan tetap menjadi kekuatan kami dalam kehidupan kami hari lepas hari. Ampunilah salah dosa kami Tuhan. Dengarlah doa kami, karena kami sudah berdoa di dalam Kristus Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup itu. Terpujilah Engkau, haleluya, amin. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Engkau jadi remang pagi dan remang dari siang. Kristus kenyatalah damai dan cemerlang. Kita harus bersaksi di dunia tentang kuasa Darah Kudus. Semoga yang masih saksi terima Sang Penebus, terima Sang Penebus. Karena jadi remang pagi dan remang jadi siang. Kuasa Kristus kan nyatalah damai dan cemerlang. Sidang jemaat kekasih Tuhan, marilah saya undang kita bangkit berdiri. Dan karena itulah, pergilah dengan sukacita, penuh dengan damai sejahtera. Ingatlah, peganglah perintahku dan lakukanlah. Arahkanlah seluruh hidupmu saudara-saudara pada tuntunannya, dan terimalah berkatnya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Sidang jemaat yang sama dikasihi Tuhan,
Izinkan kami Majelis Gereja menyampaikan beberapa hal terkait dengan pelayanan kita di Jemaat Ebenezer. Pertama, salam kami dari Majelis Gereja kepada seluruh sidang jemaat yang ada di rumah, baik yang ada di Kerawang maupun yang ada di Bekasi dan sekitarnya. Doa kami, semoga kita senantiasa tetap dalam lindungan Tuhan dan biarlah wabah ini cepat berlalu sehingga pada saatnya kita boleh berkumpul kembali. Bapak Ibu yang kami kasihi di dalam Tuhan, pertama kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Pendeta yang sudah melayani kita pada hari Minggu ini. Biarlah Pak Pendeta sekeluarga tetap dalam lindungan Tuhan. Dan juga terima kasih kami yang tak terhingga kepada seluruh tim multimedia yang selalu setia memberikan pelayanan buat kita, menyediakan materi seperti yang kita nikmati pada hari ini, ibadah seperti yang kita nikmati pada hari ini, dari minggu ke minggu. Atasnya Majelis Gereja mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Sandi dan tim. Kami ucapkan sekali lagi terima kasih. Selanjutnya Bapak Ibu, kami terus menghimbau kepada seluruh sidang jemaat untuk terus mengikuti arahan pemerintah untuk tetap menjaga jarak sehingga kita mendukung program pemerintah dalam memutus mata rantai penyebaran virus corona. Selanjutnya Bapak Ibu yang kami hormati, kami Majelis Gereja mengucapkan turut berduka cita atas meninggalnya Bapak Moses Tule Seket, om dari saudara kita Koresi Kondo yang meninggal di Tambun. Semoga Tuhan memberikan penghiburan untuk segenap keluarga yang ditinggalkan, kepada saudara Eci dan seluruh keluarga, biarlah Tuhan tetap menguatkan. Selanjutnya Bapak Ibu yang kami kasihi, marilah kita tetap mendukung pelayanan di jemaat kita selama pandemi corona ini, dan kami menghimbau kepada kita sekalian untuk tetap setia memberikan persembahan kita, baik melalui persembahan bulanan maupun persembahan kebaktian kita di rumah masing-masing. Jadi sekali lagi sebagaimana biasanya kami sampaikan, ada dua cara untuk boleh menyampaikan persembahan kita. Yang pertama adalah dapat disampaikan melalui koordinator sektor masing-masing, dikumpulkan di koordinator sektor, nanti koordinator sektor yang akan menyampaikan kepada bendahara jemaat, atau yang kedua langsung ditransfer ke bendahara jemaat. Untuk yang ada di Bulak Kapal dan sekitarnya disampaikan kepada Ibu Gita Patulak, ini nomornya ada di bawah, silahkan dicatat Bapak Ibu nomor rekeningnya untuk nanti ditransfer ke Ibu Gita Patulak. Nah, untuk yang ada di Kerawang silahkan menghubungi bendahara yang ada di tempat kebaktian Kerawang. Selanjutnya Bapak Ibu yang kami hormati, mari kita tetap saling mendukung dalam doa, tetap saling mendoakan. Jadi di tengah-tengah pandemi corona seperti sekarang ini, kita sungguh sangat mengharapkan saling mendukung satu dengan yang lain dan saling mendoakan biarlah pada saatnya pandemi ini boleh berlalu dan kita boleh berkumpul lagi, boleh melaksanakan kembali aktivitas kita, juga melaksanakan pelayanan di jemaat kita. Tuhan memberkati kita semua, selamat hari Minggu. Terima kasih. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, kita akan segera mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Untuk itu, saya undang untuk bangkit berdiri dan kita menyanyikan Kidung Jemaat 370 ayat 1 dan ayat 2. Bila malam bunga dan air sejuk,
Demikianlah ibadah kita pada pagi hari ini. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Semoga kita sehat selalu, kurir semangat, lako kita solarasang. Sampai jumpa.